Selanjutnya, paparan mengenai kemahasiswaan, alumni dan PKKMB oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Dr. Tubagus Ferdi Fadila, Spesialis Anak, Magister Kesehatan. Kepada Dr. Tubagus Ferdi Fadila, Spesialis Anak, Magister Kesehatan, kami persilakan. Terima kasih, Dr. Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya agak kagum tadi melihat kekompakan para orang tua Pak Dekan waktu slide Dr. Purnama. Per semester tadi langsung semua ke layar dan ngambil handphone. Tapi kami kompetitif kok Pak, boleh cek toko sebelah. Mohon izin Bapak Dekan dan Bapak Ibu sekalian, di sini barangkali banyak senior saya, rekan sejawat, mungkin juga ada Bapak Ibu yang di luar medis dan dari pendidikan. Nanti saya coba paparkan, mudah-mudahan bisa sedikit membuka wawasan kita terkait dengan pengembangan kemahasiswaan di FK Trisakti. Mungkin kita dulunya membayangkan bahwa kegiatan perkuliahan itu ya anak-anak masuk kuliah, tugas, pulang gitu ya. Istilahnya anak-anak sekarang tuh kupu-kupu, kuliah pulang. Kalau dulu zaman SKS masih kuliahnya renggang, banyak yang ikut rapat-rapat aktivis gitu, kerjanya kuliah rapat. Kita sebutnya kura-kura. Tapi ternyata sekarang nggak bisa begitu. Jadi mahasiswa juga harus punya kegiatan di luar akademik. Dan semua itu memang diperlukan dan oleh karenanya pemerintah memberikan guideline. Jadi hal-hal terkait kemahasiswaan ini ternyata tidak bisa dipisahkan ya Bapak Ibu ya. Dan itu masuk dalam pengembangan karakter dari mahasiswa. Dan institusi dalam hal ini fakultas mempunyai kewajiban bagaimana supaya pengembangan tersebut berjalan sistematik, menghasilkan luaran yang baik begitu. Dan ini sinergis dengan kegiatan akademik. Oleh karena itu Bapak Ibu juga sedikit banyak perlu memahami konsep dan proses apa saja yang berlangsung di Fakultas Kedokteran. Jadi kalau kita melihat pada pelaksanaan program pendidikan kedokteran, banyak sekali atribut-atribut atau payung-payung hukum yang terlibat di sana, dari mulai Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Dikdok, dan yang terakhir tadi Pak Dekan sampaikan adalah Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Ya, di sana terangkum semua, namun memang belum secara eksplisit ya. Nanti mungkin akan ada peraturan tambahan. Karena memang dalam peraturan undang-undang tersebut ada beberapa undang-undang yang kemudian dibatalkan atau maaf tidak berlaku ya. Yang paling membuat perubahan signifikan adalah tahun 2020-2021 ya, MBKM dan tim PPKS ya, tentang pencegahan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Undang-undang ini berdasarkan kepada kenyataan bahwa ternyata di pendidikan tinggi itu sangat rentan sekali dengan perundungan dan pelecehan seksual yang mungkin kita tidak sadari. Bapak Ibu yang pernah kuliah di kedokteran mungkin dulu pernah merasakan hal itu namun tidak bisa bersuara. Karena mungkin ada batasan superioritas atau kewenangan ya. Sehingga tidak berdaya begitu ya. Oleh karenanya kemudian undang-undang ini diterbitkan dan kami menindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret gitu di Fakultas Kedokteran. Jadi Bapak Ibu kalau kita mengaca kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa mahasiswa itu bukan hanya sekedar akademik, tapi mereka punya hak untuk mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, kemampuan. Artinya
tadi ya, kalau mereka memang mempunyai bakat potensi di bidang kesehatan, kita kita berikan. Apabila ada masalah atau hambatan, kita support. Hal lain yang terkait minat bakat juga kita fasilitasi ya, masuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah kokurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi kita wadahi, kita payungi, dan kita support dalam hal segala macam, termasuk yang tadi Bapak Ibu lihat dari adik-adik mahasiswa itu ya, di sela-sela waktu yang sangat sibuk Bapak Ibu. Mungkin sistem kita sekarang kuliah, sistem putra-putri Bapak Ibu kuliah ini jauh berbeda dengan sistem kita dulu yang masih per SKS ya. Jadi modul ini sangat padat. Satu modul itu 1 bulan, masuk Senin sampai Jumat. Mungkin kadang hari Sabtu masuk jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi tidak masuk 3 hari saja bisa kehilangan 1 modul. Kehilangan 1 modul berarti mengulang 1 semester. Jadi itu juga mesti difahami. Makanya tadi yang terkait akademik, kalau ada cuti, mau pergi haji, mau pergi umroh, mau segala macam, atau sakit ada izin-izin itu, mohon difikirkan untuk 3,5 tahun ke depan ini mungkin adik-adik untuk lebih fokus di akademiknya. Untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak substansi, kecuali ada kematian dan lain-lain, mungkin anak-anak bisa dilibatkan gitu. Bapak Ibu sekalian, bahwa pengembangan kita di bidang kemahasiswaan itu mengikuti standar nasional yang diarahkan oleh Kemendikbudristek ya, di bawah Belmawa Dikti ya, bahwa standar-standar yang ada di kita itu kita lengkapi sesuai dengan aturan tersebut, termasuk standar kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, pembiayaan, bahkan reward ya, penghargaan prestasi. Pembiayaan di sini artinya karena putra-putri Bapak Ibu sudah membayar biaya tinggi untuk BPP-nya, maka kegiatan-kegiatan akademik seperti yang tadi adik-adik lakukan itu kita support. Untuk biaya pelatihnya kita bantu, untuk kostum dan lain-lain kita bantu. Artinya itu sudah masuk bagian dari apa yang kami anggarkan untuk kegiatan kemahasiswaan. Untuk kegiatan di bidang kemahasiswaan dalam 1 tahun anggaran kita bisa menghabiskan angka di atas 1 miliar ya Dr. Purya. Jadi membantu kegiatan mereka, terutama bukan hanya minat bakat tapi juga hal yang sifatnya kompetisi. Walaupun tidak besar ya. Misalkan ada putra-putri Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan di luar fakultas, mengajukan proposal ke kami, kegiatan baik ilmiah maupun non-ilmiah. Misalkan ada atlet taekwondo atau kempo yang mau ikut kejuaraan, silahkan diskusikan dengan kami bisa bantu. Jadi hal-hal tersebut juga termasuk dalam hal pengembangan dan dukungan kita dari pengembangan kemahasiswaan. Ada 6 bidang yang kita kembangkan, kita soroti sesuai dengan arahan Kemendikbud, adalah bidang penalaran dan kreativitas, kesejahteraan dan kewirausahaan ya, karena memang dokter juga dituntut untuk bisa berwirausaha ya. Kemudian ada minat bakat dan ormawa, kemudian penyelesaian pengembangan karir, spiritual kebangsaan dan internasionalisasi. Nah, tujuan dan manfaat ini apa? Yang pertama adalah supaya kita meningkatkan kualitas pelayanan bidang kemahasiswaan. Yang kedua adalah mengembangkan minat bakat adik-adik semua nih. Jadi mungkin putra-putri Bapak Ibu mempunyai minat bakat yang lain selain rajin dalam hal akademiknya ya. Karena tadi Pak Dekan sampaikan bahwa di kedokteran itu kalau kita melulu soal akademik saja bisa stres Bapak Ibu. Ya, jadi harus ada penyalurnya. Nah, penyalurnya ini tergantung dari kita mencari peer group-nya ya. Kita harus mencari peer group yang positif. Kalau bisa disalurkan melalui lembaga organisasi kemahasiswaan atau divisi atau minat dan bakat itu bagus ya. Kalau mau di luar itu juga harus dikontrol. Jangan sampai nanti peer group-nya tidak satu frekuensi ya. Contohnya misalkan peer group-nya itu dengan fakultas yang lain.
isi dari kesibukannya berbeda. Khawatirnya nanti frekuensinya jadi ikut yang sana, misalkan begitu ya. Ini termasuk juga dalam peer group atau perkumpulan daerah ya. Kami punya kasus satu di mana putra daerah ini tinggal dalam satu homestay daerahnya. Misalkan saya kasih contoh, putra-putri dari Riau berkelompok jadi satu begitu. Tapi tidak satu fakultas kedokteran. Jadi irama tempo belajarnya beda. Jadi melampiaskan kesibukannya, kejenuhannya dengan peer groupnya, jadi akhirnya terbawa frekuensi mereka. Nah, itu mohon juga dijaga. Baik, jadi proses pengembangan kita itu di FK alhamdulillah sudah berjalan secara sistematis. Dari mulai kapan mungkin tidak berasa, tapi proses yang dilalui putra-putri Bapak Ibu sejak pertama kali menginjakkan kaki di Fakultas Kedokteran maupun di universitas itu sudah menjalani proses adaptasi ini. Jadi proses ini sudah dimulai. Sejak kapan? Sejak kemarin hari Senin. Jadi putra-putri Bapak Ibu sekarang kan di kampus saya selama 2 hari. Itu sudah mulai pemberian pembekalan supaya mereka bisa beradaptasi. Memang cukup banyak beban-beban materi yang dititipkan ke kami melalui program PKKMB itu banyak sekali. Program-program anti narkoba, kemudian sampai dengan K3 itu dititipkan untuk diberikan kepada mahasiswa baru. Nah, itu tujuannya adalah supaya memudahkan adaptasi putra-putri Bapak Ibu sehingga pada saat Senin nanti kuliah perdana dan memulai modul baru sudah siap. Jadi mungkin dalam 2-3 bulan kemarin gear percepatannya masih gigi 2, gigi 3 ya. Apalagi dulunya pandemi malah lebih ini ya. Kemudian pada saat Senin nanti mulai drive full modul. Karena tadi di FK itu setahun pertama itu menentukan lancar tidaknya ke sana. Jadi kalau dari awal belum kita genjot motivasi putra-putri Bapak Ibu, dikhawatirkan nanti lambat tune in gitu. Nah, itu berat nanti, terseok-seok. Jadi support system itu bukan hanya dari fakultas, tapi justru support system yang terbesar itu adalah dari keluarga, dibangun dari keluarga. Nah, untuk putra-putrinya yang kos, yang dari luar daerah terus dipantau, karena adaptasi ini bukan hanya adaptasi akademik, kadang-kadang adaptasi kultur juga, ya kebudayaan gitu. Makannya susah, ininya susah segala macam, ya dan mencari teman ya, gitu. Jadi dimulai adaptasi mulai dari penerimaan, PKKMB, kemudian kita sudah disampaikan WD1 tadi, kita mengadakan tes gaya belajar dan psikososial karena kita melihat banyak anak-anak di satu semester itu, di 1 tahun pertama ada masalah dalam hal bagaimana belajar di Fakultas Kedokteran yang berbeda konsepnya dengan belajar di sekolah. Kalau sekolah kan diberikan oleh gurunya, kalau di sini student centered. Jadi mahasiswanya harus lebih aktif. Kalau mahasiswanya nggak aktif, dari dalam proses berat. Karena proses belajarnya ada diskusi, ada presentasi, ada laporan kasus. Kalau pasif sulit, karena dinilai itu prosesnya menjadi bagian dari penilaian. Jadi kalau diskusinya diem aja, nilainya nggak bagus. Ya, jadi tidak bisa berharap diberikan terus oleh dosennya gitu. Kemudian ada latihan kepemimpinan manajemen, kaderisasi dan pengabdian masyarakat. Ini secara sistem kita sudah buat dalam satu buku panduan yang kita sebut buku pedoman pelaksanaan sistem kredit partisipasi mahasiswa atau SKPM. Nanti akan diberikan kepada putra-putri Bapak Ibu hari Kamis. Ya. Kenapa sih kita bridging dengan SKPM ini? Karena pada saat selesai putra-putri Bapak Ibu tidak hanya mendapatkan ijazah. Jadi setelah selesai 3,5 tahun menjadi sarjana, itu reportnya ada 2. Yang satu adalah ijazah, yang kedua adalah diploma suplemen. Diploma suplemen adalah pengejawantahan dari Permendikbud nomor 81 tahun 2014. Jadi di situ isinya adalah report
kegiatan putra-putri Bapak Ibu selama kuliah apa saja, penelitiannya apa saja, kegiatan organisasinya apa saja, kemudian bahasa yang diperoleh, bahasa yang dikuasai apa saja, bahasa internasional ya. Nah itu berdampingan ya, itu juga ditandatangani oleh rektor. Jadi ada 2 surat di situ. Keperluannya buat apa? Kadang-kadang kalau perusahaan atau dari institusi misalkan mau melanjutkan pendidikan spesialis, mereka tidak hanya melihat dari GPA atau IPK. Mereka nggak ngelihat IPK saja. Mereka lihat, ini anak selama 3,5 tahun ngapain aja. Apa yang sudah, dia ikut aktif di organisasi, terlibat dalam beberapa kegiatan ilmiah, pengabdian masyarakat, itu menjadi nilai positif buat mereka. Jadi portfolionya menjadi bagus begitu, ya. Nah ini akan mereka isi setiap awal semester mau ngisi KRS. Jadi setiap mau ngisi KRS mereka akan mengisi SKPM namanya ya, secara online dan harus di-approve oleh dan dievaluasi oleh dosen walinya. Nah ini manfaatnya 2. 1, untuk mahasiswa yang nggak pernah ikut sama sekali kegiatan non-akademik akan kelihatan, oh ini anak nggak pernah ngisi nih. Padahal nanti student diplomanya kosong, ya. Ini kontrol juga. Yang kedua yang kebanyakan ikut terus, IPK-nya jeblok. Nah ini yang ngontrol nanti dosen walinya, sama kita juga sih ya, bidang akademik dan kemahasiswaan. Nanti kalau kebanyakan kita posting tuh di grup dosen wali, ini yang namanya ini tolong direm, jangan ngikutin. Nah nanti Bapak Ibu juga fungsinya sama nih, kalau anak-anak nih IPK-nya nggak bagus, achievement-nya akademik tapi aktif terus, mohon dibantu juga. Kadang-kadang adik-adik mahasiswa suka nggak ngontrol karena kebawa teman ya, ikut-ikut gitu. Jadi boleh aktif dalam kegiatan non akademik tapi tujuan akhirnya adalah menjadi seorang dokter. Regulasi kita punya banyak, ada 15 ormawa sesuai dengan minat bakat Bapak Ibu, ya ada keagamaan, ada yang minat bakat olahraga ya, kita susun supaya mudah dalam pengawasan. Dan boleh nggak dok ikut yang di luar ini, yang fakultas? Boleh ikut yang di luar fakultas. Misalkan kami punya mahasiswa tahun 2022 masih atlet aktif Kempo di Pemprov DKI, boleh. Itu kita support juga kalau mereka mau ada, kalau yang bersangkutan mau ada kegiatan di luar, kita bantu support. Karena itu masuk juga dalam pemeringkatan kami, ya. Yang nggak boleh itu partai politik. Nah, dulu kisah yang dulu itu malah pernah ada dulu mahasiswa kita jadi caleg, ya. Itu tahun berapa? Waktu dekannya, jauh sebelum pandemi. Gagal Pak, dua-duanya gagal. Calegnya gagal, sekolahnya gagal. Gitu. Ini terkait dengan Omnibus Law Kesehatan bahwa memang amanat tentang pendidikan bahwa pengadaan tenaga medis oleh perguruan tinggi, kemudian bekerjasama dengan kolegium, tadi sudah disampaikan BD1 harus menyelesaikan UKM PPD, ini juga amanat undang-undang, kemudian mengikuti program internship, jadi setelah selesai sarjana masuk koas, setelah koas masuk internship, wajib itu, tujuannya adalah pemantapan, pemahiran, dan pemandirian, ya. Jadi dia bukan statusnya pegawai, bukan. Di sini kalau dulu Prof. Gufron bilang, di internship itu sudah disumpah jadi dokter. Dapat bantuan biaya hidup 3.500.000 per bulan. Nanti kalau dia dinas di daerah terpencil dapat lagi 5 juta dan lain-lain ya. Tetap perlu yayasan ayah bunda kadang-kadang buat itu, buat kos, buat apa gitu. Nah kadang-kadang itu sudah menikah di situ ya nggak apa-apa, karena kan sudah jadi dokter. Tapi supportnya masih berlangsung karena itu bagian dari sistem pendidikan kedokteran. Selesai internship baru dia bisa mandiri, mau sekolah, mau kerja, mau ngapa-ngapain. Ya. Di undang-undang itu menjamin perlindungan kekerasan fisik, mental, dan perundungan. Ya. Pengejauhan tahanan di fakultas apa? Untuk yang perlindungan terhadap itu kita punya buku peraturan kemahasiswaan yang meliputi itu semua. Di situ masuk kode etik, tata tertib, koordinasi dan disiplin. Ya, nanti ini kita juga bagikan PDF-nya untuk putra-putri Bapak Ibu hari Kamis, ya.
Nah, bagaimana upaya fakultas dalam peningkatan pelayanan ini? Kita membuat satu struktur yang bisa meningkatkan upaya pelayanan tersebut. Kita punya komisi disiplin, kita punya tracer study, kita punya unit layanan kemahasiswaan. Di sana ada tim konseling, kemudian ada tim publikasi, tim pemantapan program Belmawa ini adalah kegiatan lomba-lomba dari program Dikti, nanti tim itu yang mengolah, nanti yang menyiapkan dari tim tersebut, kemudian kompetisi ilmiah, kewirausahaan, dan lain-lain. Minta waktu sebentar ya. Nah, ini adalah contoh penegakan norma-norma aturan yang berlaku di FK yang sudah terjadi di FK berdasarkan aturan tersebut. Ada kasus-kasus yang kita tangani juga, dari mulai kasus pemalsuan tanda tangan buku, plagiat case report di rumah sakit, kemudian ada klepto ya, kemudian pemalsuan tanda tangan, tindakan asusila, pemukulan dan lain-lain. Kita punya komisi disiplin untuk menertibkan itu ya, karena namanya mahasiswa banyak sekali kadang-kadang perselisihan di antara mereka begitu ya. Nah, terkait dengan PPKS, kita sudah juga menindaklanjuti bahwa di FK sudah membuat tim PPKS ya. Satgas universitasnya belum jadi kita bikin tim dulu. Dari tim ini dibentuk tahun 2022, kita sudah menangani 3 kasus. 3 kasus sudah kita tangani ya. Kekerasan seksual, pelecehan seksual. Dari pengajar kepada mahasiswa maupun dari tenaga kesehatan kepada mahasiswa. Laki, perempuan maupun yang sesama ada, kita tangani juga. Jadi ini juga menjadi perhatian kita, oh ternyata ada masukan bukan hanya laki dan perempuan. Jadi makanya alhamdulillah kita sudah punya ini. Ya. Lalu bagaimana lulusan alumni kita? Apakah kampus nggak mikirin mereka? Insya Allah kita masih mikirin. Ya. Beberapa kerjasama sudah kita lakukan, nanti WD4 akan menyampaikan lebih detail. Jadi sampai dengan pekerjaannya pun kita pikirin. Ya, jadi setiap tahun 4 kali kita memberikan bimbingan karir kepada mereka. Siapa yang kita undang? Yang kita undang itu adalah ID, kemudian dari Dinas Kesehatan, ya, mengenai internship, kemudian dari Kementerian Kesehatan, ya, memaparkan tentang peluang karir di dokter PTT. Kemudian dari Kuat Hankam, pendidikan militer, dokter militer. Jadi kita buka semua. Dan yang baru-baru saja kita jalani adalah rekrutmen dokter umum untuk satu rumah sakit besar. Ya, kita sudah diberikan kuota 133 kuota dokter umum ya untuk melanjutkan karir di sana. Dan alhamdulillah sampai tadi pagi saya tanya sudah 46 alumni yang mengisi. Jadi kita pikirin juga tuh supaya mereka waktu tunggunya nggak lama. Jadi kita bantu mencarikan langkah berikutnya setelah jadi dokter. Ternyata yang 46 itu bukan hanya dokter umum, dokter alumni yang spesialis juga ikut ngisi. Lucu juga tuh. Ternyata mereka masih perlu bimbingan, bantuan kita juga ya. Nah, ini adalah laporan tracer study di kita. Masa tunggu 3 tahun terakhir kita rata-rata masih di bawah apa yang dibatasi oleh Kemenristek-Dikti, yaitu di bawah 6 bulan. Jadi waktu tunggu lulusan kita mencari pekerjaan itu adalah masih 4 bulan. Ya. Sektor pekerjaan yang terbanyak memang masih yang di multinasional, ya, wira swasta berbadan hukum, misalkan rumah sakit. Ya, yang internasional boleh dikatakan sangat sedikit. Ya. Kemudian ini adalah take home pay rata-rata yang saya bilang, makanya dalam langkah pertama lulusan masih perlu yayasan ayah bunda karena memang take home pay-nya belum begitu tinggi Bapak Ibu ya. Tapi nanti kalau ke depan kemudian dalam berkarir selanjutnya mungkin bisa lebih besar ya. Ini tingkat kepuasan pengguna ya, 80% sangat puas dan 20% puas. Kalau kita lihat dari detailnya, dari integritas, dari profesionalisme, bahasa Inggris, teknologi informasi, kerjasama tim, pengembangan diri, dari user atau perusahaan yang meng-hire alumni kita menyatakan cukup baik, baik dan sangat baik. Ya, tidak ada yang kurang. Oke, lalu saya sedikit highlight mengenai kegiatan putra-putri Bapak Ibu dalam seminggu ke depan. Kita melakukan giat maba mulai kemarin, ya. Kemudian ada pertemuan orang tua hari ini. Besok kita melakukan screening gaya belajar dan tes TOEFL. Kemudian hari Kamis pertemuan dengan Prodi,
hari Jumat Sabtu kita PKKMB di fakultas. Semua berpedoman kepada ini Bapak Ibu. Jadi kita nggak buat sendiri. Jadi apa-apa yang diisi pun berdasarkan daripada buku pedoman ini. Ya. Ini banyak sekali materi yang hari ini, hari kedua putra putri Bapak Ibu itu dijadwalkan sampai jam 16.30 penutupan. Ya, ini materinya sangat banyak. Kemudian ini untuk besok, untuk hari ini kita sampai dengan safari kampus, besok dimulai pukul 8 sampai dengan pukul 15, kemudian hari Kamis itu pukul 7, pukul 6 pagi ya malah, sampai dengan pukul maksimal 16.30, kemudian PKKMB-nya hari Jumat dan Sabtunya mulai pagi sampai 16.30 terakhir, dan Sabtunya penutupan. Dilanjutkan dengan kuliah perdana kita. Kuliah perdana kita ini adalah inspiring alumni, jadi alumni-alumni yang memberikan inspirasi supaya memberikan pencerahan atau membangkitkan semangat belajar pada mahasiswa kita agar lebih semangat supaya bisa seperti senior-seniornya begitu. Saya rasa terima kasih, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Tubagus Ferdi Fadila, spesialis anak Magister Kesehatan untuk penjelasannya.